Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan kepada umatnya. Al-Quran merupakan mukjizat untuk membuktikan kerasulan Muhammad. Al-Quran menyimpan banyak sekali kisah menarik dan kaya akan hikmah. Dalam Al-Quran banyak dikisahkan sejarah masa lampau yang pernah terjadi di masa nabi-nabi sebelum Muhammad. Bahkan ada kisah-kisah yang berlatar di wilayah-wilayah yang juga mengandung hikmah sekaligus menjadi saksi bagaimana suatu kaum melewati sejarah kegemilangannya. Berikut sebagian kota atau wilayah yang disebut Allah dalam firman-Nya. 1. Al-Hijr atau Madain Saleh. Kota Al-Hijr diabadikan menjadi nama salah satu surah dalam Al-Quran, yakni surat ke-15 di juz 14. Al-Hijr juga disebut Madain Saleh atau kotanya Nabi Saleh. Kisah sang Nabi bersama mukjizat unta ajaibnya terjadi di kota ini. Di masa kuno, kota dengan arsitektur nabatan ini dikenal dengan nama Hegra. Kota Al-Hijr saat ini hanya tersisa jejaknya saja, yang berupa sebuah situs pahatan-pahatan gunung yang sangat megah. Kota ini tak lagi dihuni mengingat umat Nabi Saleh, kaum Samud telah musnah karena azab. Allah menyisakan puingnya sebagai pelajaran bagi umat kemudian. Wilayah Al-Hijr berada di negara Arab Saudi dan menjadi salah satu World Heritage UNESCO. Dua, Iram. Kota Iram atau Aram merupakan kota tempat tinggal kaum Ad, kaum Nabi Hud. Kota ini juga disebut sebagian negeri pilar karena saat ini masih ditemukan sisa-sisa pilar yang tinggi menunjukkan peradaban kaumnya yang maju. Namun sebagaimana Al-Hijr, Iram juga diazab Allah karena kaum Ad membangkang pada Nabi Hud, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti ini di negeri-negeri lain. Quran Surat Al-Fajr ayat 7 hingga 8. Lokasi kota ini berada di padang pasir Zafar dekat kota Salabah, selatan Oman. Tiga, Madian. Kota Madian beberapa kali disebut dalam Al-Quran. Di antaranya surat At-Taubah 70, Al-Hijr 78, Toha 40, dan Al-Hajj 44. Kota ini merupakan lokasi Nabi Syu'aib diutus. Sama seperti Al-Hijr dan Iram, kota Madian juga dimusnahkan Allah karena diturunkannya azab. Lokasi kota Madian berada di kawasan Al-Bada, dekat pantai Laut Merah di perbatasan Yordania dan Palestina. Empat, Sabah. Kota ini merupakan wilayah kekuasaan Ratu Balqis yang kemudian beriman dan menjalankan syariat yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman. Kisah penduduk Sabah sangat terkenal hingga nama kotanya dijadikan salah satu nama surah dalam Al-Quran. Sabah terkenal dengan bendungannya yang besar, yakni Bendungan Ma'rib. Bendungan inilah yang kemudian ambrol akibat kaum Sabah yang ingkar kepada Allah. Kota ini terletak di wilayah Yaman, namun kini tak lagi tersisa jejaknya. 5. Madinah atau Yasrib. Madinah atau Yasrib adalah kota Rasulullah SAW yang namanya disebut dalam Al-Quran di juz 21, yakni di surat Al-Ahzab ayat 13 hingga 14. Inilah kota suci kedua umat Islam. Kota bercahaya di mana Masjid Nabawi berdiri. Selain itu menjadi kota tujuan hijrah serta kota awal mula kekhalifahan Islam. Keutamaan kota Madinah begitu banyak dan tidak akan pernah lekang hingga hari akhir zaman. Lokasinya berada di wilayah Hijaz. Kerajaan Arab Saudi menjadikan Madinah sebagai nama ibu kota sekaligus nama provinsi. 6. Mekah. Allah menyebut kota suci ini dengan beragam nama, yakni Bakkah,
Quran Surat Ali Imran ayat 96, Quran Surat Al-Qasas ayat 85, serta disebut pula dengan Ummul Qura, Quran Surat Asy-Syura ayat 7 dan Al-An'am ayat 92. Penyebutan Mekah dalam Al-Quran terlihat sangat istimewa. Al-Quran juga menyebutnya Ummul Qura karena kota Mekah adalah induk atau pusat seluruh negeri di dunia. Dalam ayat lain, Mekah juga disebut Al-Balad Al-Amin, yakni negeri yang aman. Quran Surat At-Tin ayat 3. Nama Surat Al-Balad pun bukan bermakna negeri secara umum, melainkan negeri Mekah. Tujuh, Mesir. Karena itulah Mesir beberapa kali disebut di dalam kitab Allah. Di negeri ini Nabi Musa diutus Allah yang namanya paling banyak disebut kisahnya dalam Al-Quran. Selain itu ada kisah Nabi Yusuf yang juga berlatar di negeri piramida tersebut. Penyebutan Mesir diantaranya ada di surat Yunus, Yusuf, Az-Zukhruf, dan sebagainya. 8. Najran. Kata Najran memang tak ditemukan dalam Al-Quran secara eksplisit. Namun kisah kota ini diabadikan dalam firman-Nya, yakni dalam surat Al-Buruj. Kisah ini sangat terkenal, yakni tentang pembesar Najran yang memerintahkan pembuatan parit-parit. Api membara kemudian dinyalakan di dalam parit dan menjadi lokasi eksekusi orang-orang yang beriman. Saat ini, Najran memasuki wilayah Arab Saudi di daerah perbatasan dengan Yaman. 9. Yerusalem. Dalam sebuah artikel Jerusalem in the Quran yang dipublikasikan di dalam jurnal British Journal of Middle Eastern Studies, menyatakan Yerusalem disebut sebanyak 70 kali dalam Al-Quran, baik secara implisit maupun eksplisit. Penyebutan Yerusalem tersebar di 21 surat. Al-Quran menyebut Yerusalem dengan tanah suci, tanah yang diberkahi, kota yang diberkahi. Salah satu ayat yang menyebut Yerusalem yakni firman Allah, Musa berkata, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Yerusalem yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Maidah ayat 21. 10. Syam. Kota Syam tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran, namun Allah menggambarkan kota tersebut di beberapa ayat sebagai negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 137. Disebut pula sebagai tempat kediaman yang bagus. Dalam surat Yunus ayat 93, negeri yang kami telah memberkahinya. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. Syam merupakan negeri di sebelah timur Laut Mediterania. Syam saat ini merupakan wilayah beberapa negara Timur Tengah. Di antaranya negara yang masuk dalam wilayah Syam, yakni Palestina, Yordania, Suriah, dan Lebanon. 11. Gunung warna-warni. Gunung Pelangi ini memang disebut di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Al-Fatir ayat ke-27. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Allah menciptakan gunung-gunung yang diantaranya ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warna, dan ada pula yang hitam pekat. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Quran Surat Al-Fatir ayat 27. Terlepas dari itu, keajaiban alam ini membuktikan bahwa Allah memang Maha Kuasa. Dia adalah Sang Maha Pencipta, menciptakan yang ada dari yang tiada. Kun fayakun, jadilah, maka terjadilah ia. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.